Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Kita ada sampai saat ini menikmati kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang terus nyata dalam hidup kita. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Segala yang baik kita sudah terima dari Tuhan. Dan biarlah kita mempersembahkan seluruh hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih kamu mempersembahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Untuk kami masih dapat berkumpul di tempat ini, memuji memuliakan nama Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Urapi kami semua Tuhan, pelayan-pelayan yang ada. Satukan hati kami sebagaimana layak Tuhan melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terlebih hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicaralah melalui hamba-Mu, biar apa yang disampaikan Tuhan pada pagi hari ini kiranya dapat menjadikan kekuatan bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, sampaikan di tempat ini dengan selamat Tuhan. Untuk mereka dapat beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kalau ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau yang ingin mengganggu jalan ibadah di tempat ini ya Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak, kami tentang, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan tempat ini. Sucikan tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Semuanya kami beralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami mempersembahkan diri kami kepada-Mu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada-Mu. Terimalah setiap persembahan hidup kami ini Tuhan. Terimalah setiap pujian kami, penyembahan kami. Haleluya. Kami rindu kuasa-Mu bekerja. Kami rindu kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Haleluya.
selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang selalu setia.
Engkau yang melihat setiap kerinduan kami, yang melihat setiap isi hati kami. Engkau yang mengetahui setiap menjadi pergumulan kami. Dan kami percaya ketika kami mempersembahkan yang terbaik buat Engkau, ketika kami membuka suara kami untuk menyebutkan nama Yesus, ketika kami membuka suara kami untuk meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, kami percaya Engkau sudah melawat hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Dan kami akan lebih lagi untuk bersorak meninggikan Engkau lewat puji-pujian kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang lantai bawah tangannya belum dilambaikan tuh. Ayo. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saling salaman satu dengan yang lain. Kiri kanan bukan belakang kita. Bahwa kebesaran Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau besar dan Engkau ajaib. Yuk sama-sama berdoa. Dia yang ajaib dalam hidup kita.
mengajak kita, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam hidup kita, perjalanan hidup kita, dari kekuatan dunia kita akan tidak dapat, dari kedamaian di dunia ini tidak akan dapat, dari ketenangan dunia ini tidak akan dapat. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, hanya Yesus yang sanggup dan mampu menjawab setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Dan kita percaya setiap firman yang akan datang kepada kita saat ini, itulah jawaban dalam setiap pergumulan hidup kita. Dia akan menjawab segala doa kita, segala pergumulan hidup kita. Haleluya. Segala kebenaran itu akan datang. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan sudah tolong kita ada dalam rumah Tuhan. Saudara, kita langsung saja buka Alkitab kita. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Mari bangkit berdiri, kita akan membaca 3 ayat ini ya. Di lantai bawah juga bangkit berdiri. Bersama-sama saja karena 3 ayat kita membaca ini. 1, 2, 3. Dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya,
tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Terakhir, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Saudara, kita akan melanjutkan pada poin yang terakhir. Kita berbicara, saudara, tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Nah, saudara, saya sudah membahas 2 poin, saudara, di mana ada 3 alasan kita bersyukur merdeka dalam Kristus. Kita sudah membahas lalu, saudara, bahwa poin yang pertama kita bersyukur karena kita betul-betul sudah merdeka atau sudah selamat, atau kita sudah dimerdekakan dari neraka. Dan yang kedua, saudara, kita telah membahas, saudara, di mana kita bersyukur karena kita sudah dimerdekakan dari tuntutan Taurat. Jadi tidak ada lagi tuntutan Taurat bagi kita. Saudara masih ingat tuntutan Taurat bagi kita, saudara, tentang tuntutan apa yang kita bahas lalu, saudara, adalah Taurat tentang seremonial, ya, tentang aturan-aturan dalam beribadah itu, aturan pengampunan dosa, termasuk saya lupa bilang langsung tentang aturan berdoa. Kalau dulu salah satu aturan, saudara, itu berdoa itu wajib menghadap Yerusalem. Jadi kita harus, kalau aturan itu mereka ada dimanapun, mereka harus tahu penunjuknya Yerusalem di mana. Jadi berdoa harus hadap ke sana. Kalau tidak menghadap ke Yerusalem, itu tidak akan diterima doanya. Nah, kalau kita sekarang sudah merdeka dari tuntutan seremonial itu, tidak ada lagi mau menghadap ke sana, mau hadap saudara di rumah, mau kemana saja kita hadap doanya. Dalam Yohanes berkata Allah itu roh, jadi sudah merdeka kita dari tuntutan-tuntutan Taurat itu, ya, seremonial itu. Nah, sekarang yang ketiga kita akan bahas, saudara, kita bersyukur, saudara, di mana kita ini, saudara, telah dikatakan menjadi anak-anak Allah. Nah, atau saya mengatakan dulu, saudara, itu tentang perubahan identitas kita. Nah, saya akan kasih tahu dulu, saudara, ayat yang kita mulai dari 10. Nah, perhatikan, saudara, bahwa dikatakan sebetulnya ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Oke, saudara, dalam Alkitab menulis ada dua saudara, pengertian dalam kata yang sama. Kalau dalam Alkitab bahasa Yunani, saudara, perjanjian baru kita itu kan ditulis dengan bahasa Yunani pertamanya, baru dari bahasa Yunani itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ke semua bahasa lah, saudara. Nah, dalam bahasa aslinya dunia ini dia pasti hanya menulis satu saja. Dunia itu artinya ditulis kosmos saja dalam bahasa Yunani. Tergantung konteksnya mau taruh kepada siapa itu. Nah, konteks dunia ini sekalipun kosmos tidak menunjuk kepada bumi, karena kalau bumi itu ditulis juga kosmos. Tetapi dunia juga, saudara, disebut orang-orangnya yang belum percaya. Alkitab juga menulis kosmos, jadi sama, ya. Tapi konteksnya ini adalah kepada manusia. Nah, dikatakan pertama begini, ia telah ada di dalam dunia, saudara, sudah ada di dalam dunia kosmos, saudara. Tetapi dunia berubah, saudara, sudah berbeda. Dunia kosmos dan dunia orang, begitu. Nah, dia sudah ada di dalam dunia, di bumi ini, bumi kosmos ini, tetapi di manusia itu yang belum percaya ini juga disebut dunia. Nah, tetapi dunia ini tidak mengenalnya. Jadi, saudara, yang dimaksud oleh firman Allah, dunia itu adalah orang. Nah, perhatikan, saudara, saya bilang tadi bahwa bagaimana, saudara, kita bersyukur menerima Kristus karena terjadi satu perubahan identitas. Nah, identitas orang belum percaya, khususnya kita tadinya, itu disebut dunia yang tidak mengenalnya. Tetapi, saudara, di ayat yang ke-11, coba kita lihat. Ayat yang 11 terjadi perubahan, saudara. Perubahan identitas di sana. Coba kita baca lagi, 1, 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Stop dulu, ya. Dia datang kepada, Yesus datang kepada milik kepunyaan, sebetulnya Israel. Menunjuk pada Israel. Orang berdarah Yahudi lah, saudara. Berdarah Yahudi. Itu milik kepunyaannya, karena memang Alkitab mencatat, saudara, milik kepunyaan Tuhan itu awal itu adalah orang Israel, ya, tidak boleh diganggu. Tetapi kita baca 1, 2, 3. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu, saudara?
tidak menerimanya. Makanya saudara, orang Israel kan tidak terima Yesus pada waktu dia sudah datang. Bahkan yang menyuruh menyalibkan Yesus adalah orang Israel. Tapi saudara, memang saudara di dalam Alkitab ini, saudara, sebetulnya tidak semua juga, karena berawal dari orang saudara, yang menerima Yesus juga pertama itu orang Israel sebetulnya. Murid-murid Yesus itu kan orang Israel juga. Tetapi ini sebetulnya saudara secara umum, orang Israel memang menolak dia. Secara kepemerintahan, orang Israel di Bait Allah menolak Yesus. Nah, coba kita lihat, ini bagian kita ayat terakhir, saudara. Ayat 11, mari kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa, saudara? Anak-anak Allah. Perhatikan, saudara, tahan dulu ayat ini, saudara. Saya bilang tadi kita bersyukur dimerdekakan oleh Kristus karena terjadi satu perubahan identitas ketika orang percaya Yesus. Di mana terjadinya? Allah berkata dalam ayat yang ke-10 tadi, dikatakan bahwa tadi kita disebut dunia. Tetapi ketika saudara, orang Israel menolak Yesus ini, dan Yesus menawarkan kepada seluruh dunia tentang keselamatan dalam Yesus, yang tadinya disebut ayat 10 adalah identitas kita orang dunia, orang tidak selamat, orang tidak merdeka. Tapi ketika percaya Kristus, terjadi perubahan identitas. Bukan lagi disebut dunia, tetapi dibilang anak-anak Allah. Haleluya, saudara. Kita disebut anak-anak Allah. Nah, sebab itu saudara, ini tentu menjadi satu syukur kita kepada Tuhan. Ya, saya bisa bayangkan, saya coba bawa dalam ilustrasi untuk membuka cara pandang kita begini, saudara. Betapa indahnya kita ini menjadi anak-anak Allah ya. Kita ini ada konsep anak-anak Allah, itu ada konsep kita disebut jadi anak angkat, karena anak pertama itu orang Israel. Begitu ya. Baru kita itu dicangkokkan, diadopsi begitu. Jadi anaknya Allah melalui Kristus Yesus. Nah, saya coba ilustrasikan dalam kehidupan dunia kita, saudara ya. Sehingga memunculkan kita sangat bersyukur kita ini disebut dunia, disebut orang tidak selamat dan lain sebagainya, dan menjadi anak-anak Allah. Terjadi perubahan identitas di sana. Seandainya kita begini ya, saudara. Hari-hari ini kan kita banyak berita tentang politik-politik, saudara ya. Terus baru 2 hari lalu atau 3 hari lalu saya juga lihat di Google baca media, katanya 7 naga atau apa begitu, saudara, bertemu Ganjar begitu kan, saudara. Baca begitu, baru pokoknya terjadi banyak perubahan politik, dan bagaimana orang-orang ini bilang, ini kita didukung Pak Jokowi dan lain sebagainya. Nah, saya mau bawanya begini, saudara. Saudara bisa bayangkan di orang-orang saya sebut tadi, apakah saudara sudah bisa bayangkan lah? Saya bilang 7 naga itu, kekuatan-kekuatan mereka itu orang-orang yang memegang kekuatan ekonomi di Indonesia, kan begitu, saudara ya. Coba saudara, ya, salah satu itu terus dia bilang begini, Pak Pendeta, sama saya seandainya sudah bayangkan, kenapa Pak, ini di antara salah satu 7 konglomerat ini, Pak, mau nggak saya jadi anak angkat, saya angkat Bapak jadi anak saya? Saudara, kira-kira saudara gimana, saudara? Terus saya bilang, saya mau. Senang nggak, saudara? Kira-kira saudara kemana-mana, itu anak angkatnya ini, saudara. Tadinya dia nggak ada apa-apanya, nggak kenal, nggak ada hubungan darah, tapi sekarang jadi anaknya loh. Nah, saudara, ini ilustrasi yang saya bawa kepada saudara untuk tujuan memunculkan betapa ucapan syukur kita kepada Tuhan yang tadinya kita juga tidak ada apa-apanya, saudara. Tetapi bagaimana Kristus datang untuk memerdekakan kita, saudara. Dia ambil kita yang tadinya disebut dunia itu, disebut orang neraka itu, orang tidak ada apa-apanya, diambil Tuhan menjadi anak Allah. Anak-anak Allah. Amin. Makanya kita, saudara, salah satu sebutan identitas pribadi kita ini disebut anak-anak Allah. Haleluya, saudara. Saudara bisa bayangkan anak Allah, anak-anaknya Tuhan. Yang saya bilang tadi cuma yang 7 kekuatan ekonomi ini yang pegang ini, itu aja kita sudah begitu. Lah yang saya sebut ini pemilik alam semesta loh, saudara. Amin, saudara.
Dia itu pemilik bumi, bukan cuma pemilik bumi. Orang-orang kaya dunia sekarang masih berusaha untuk coba bagaimana katanya mau tinggal di bulan. Ada berita lagi, Cina sudah mulai kelima kali kalau tidak salah, 5 apa disebutnya itu, pesawat tidak berawak, sudah sempat kirim ke bulan. Bagaimana mereka mau menyelidiki bagaimana supaya orang bisa tinggal di sana. Mereka berkata mengeluarkan biaya begitu besar. Tapi kita ini, saudara, diangkat jadi anak oleh pemilik bulan itu, pemilik bumi, pemilik alam semesta ini, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Mungkin saudara sekarang masih ada hitung-hitungan, aduh belum kelihatan apa-apanya, tapi nanti satu kali kelak, saudara, sekarang mungkin kadang-kadang bisa dibilang ucapan syukur kita, aduh masih belum full lah saudara, tapi nanti satu kali kelak saudara, betul-betul kita kelak sudah identitas sebagai anak, kita sudah bertemu dengan Yesus. Dia akan datang kedua kali dan dia bawa kita ke dalam sorga itu. Betul-betul saudara dan saya akan melihat bumi ini betul-betul tidak ada apa-apanya. Haleluya saudara. Bahkan bumi ini saudara, kalau kita lihat dalam kitab Lukas kalau tidak salah ya, Lukas menceritakan antara Lazarus dan orang kaya yang tertinggal di bumi ketika mati saudara. Ya, tubuhnya saja, jiwa rohnya masih hidup. Dia berkata, aku tersiksa di sini, aku kepanasan di sini. Tapi dia berkata, orang miskin ini berkata, betapa indah pangkuan Abraham. Jadi betapa luar biasa, saudara, itu ketika kita, saudara, identitas kita ini, pada waktu Yesus memerdekakan kita, bukan saja saudara kita disebut, saudara, sebagai orang yang selamat, tetapi Tuhan berkata, kamu adalah anak-anak Allah. Haleluya saudara. Mari bilang kiri kanan, kita ini anak-anak Allah. Haleluya saudara. Ya, di lantai bawah juga bilang kiri kanan, ya kita ini anak-anak Allah ya. Ya saudara. Dan ini harus saudara, saudara, bukan sekadar saudara imani begitu saja, tetapi juga saudara harus percakapkan terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain, bahwa kita harus bilang saya ini anak-anak Allah. Amin saudara. Nah oke, saya akan masuk saudara. Itu poin yang ketiga, saudara, alasan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah merubah identitas kita yang disebut dari dunia, disebut dari neraka, menjadi anak-anak Allah. Nah mari saudara, saya membawa saudara pada saudara perubahan identitas ini. Yang pertama itu kan kita disebut anak-anak Allah, saudara. Coba saudara saya coba minta 2 Korintus 6 ayat 18 saudara. Dua Korintus 6 ayat 18, mari kita baca ya. 1, 2, 3. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi apa? Anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan apa? Yang Maha Kuasa. Ini bukan saya yang bilang, Tuhan yang bilang. Amin saudara. Kita ini cuma percaya Yesus kita dimerdekakan dan Tuhan bilang, kamu anakku laki-laki, kamu anakku perempuan. Anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang bilang. Amin saudara. Saya membuat ilustrasi tadi, kalau yang konglomerat itu bilang saja, kamu anakku, aduh senangnya. Padahal mereka itu hanya manusia biasa, hanya memiliki kekayaan terbatas tentunya. Tapi Tuhan kita tidak memiliki keterbatasan. Amin saudara. Kekayaan Tuhan itu kekal juga di sorga, tidak ada batasnya. Sehingga dari sini saudara, penting untuk kita saudara untuk mengingat terus tentang identitas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yaitu identitas kita adalah anak-anak Allah. Mau tua atau muda, mau laki atau perempuan, yang bilang ada siapa saudara? Tuhan yang Maha Kuasa.
Masa saudara mau ragukan lagi identitas saudara? Jangan ragukan lagi. Amin. Kita anak-anak Tuhan yang Maha Kuasa. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Coba kita baca saudara. Satu, dua, tiga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih terus Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk apa? Menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan dan apa? Kehendak-Nya. Amin, saudara. Bahkan Dia bilang sebelum dunia dijadikan, saya sudah pilih kamu. Sempat saya sudah bilang itu lalu. Sudah jadi anak, kita itu sudah anak. Itu memang kehendak Tuhan katanya. Haleluya saudara. Jadi saudara dalam Tuhan, dalam poin yang ketiga ini, saudara kita bersyukur atas perubahan identitas pribadi kita. Yang tadinya saudara bukanlah anak saudara, tapi adalah orang dunia, tetapi menjadi anak-anak Allah. Inilah identitas kita yang perlu saudara syukuri, dan saya perlu kita percakapkan kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Kita harus berkata, kita ini adalah anak-anak Allah. Inilah identitas kita. Kita hanya dikatakan memiliki satu Bapa kita di sorga. Amin. Nah, kita lihat lagi saudara, terjadi perubahan identitas yang berikut saudara begini. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Ini bicara tentang kewargaan saudara. Jadi warga tadi juga adalah warga dunia, warga neraka saudara, berubah menjadi warga kerajaan sorga. Mari kita baca saudara. Ini identitas kita, ini penting saudara. Ya, kadangkala iblis ini membuat orang percaya itu kadangkala saudara tidak melupakan identitas dia sebagai anak Allah atau sebagai warga kerajaan sorga. Sehingga kadangkala orang sudah selamat ini merasa kayaknya sama saja dengan orang dunia. Itu berbeda. Ini harus kita ingat. Mari baca 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari sini juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara, tahan dulu ayat tadi ya. Dikatakan begini saudara, bahwa identitas kita saudara sudah dinyatakan oleh Tuhan, bukan lagi kewargaan. Jadi kita memang saudara begini saudara, secara politik kita berwarga negara Indonesia. Ya saudara, itu secara politik saudara. Tetapi secara rohani saudara, secara kekekalan, ini kan politik ini kan tidak kekal saudara. Jadi kita semua punya warga negara apa? Ya Indonesia. Oke ya saudara, itu politik yang tidak kekal. Tapi secara kekal, kewargaan kita saudara adalah warga kerajaan surga. Haleluya saudara. Itu yang Tuhan beri buat kita. Nah, jadi kita punya dua kewargaan sekarang saudara ya, dalam status hidup kita ini. Bagaimana kita akan mengenakan status saudara, atau tinggal dalam kewargaan kita sebagai warga kerajaan sorga, atau tinggal di langit bumi yang baru, itulah saudara, disebut biasa langit bumi baru. Disitulah saudara baru semua orang hanya memiliki satu kewargaan, yaitu kewargaan kerajaan sorga. Kapan itu saudara? Sekarang sih begini ya, kita sudah memilikinya, tetapi pewujud nyataan langit bumi baru itu memang nanti. Tapi statusnya kita sudah punya. Bisa paham saudara ya? Kapan itu terjadi? Dikatakan ayat ini bilang apa? Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Jadi kita sedang menantikan Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Begitu. Kapan itu terjadi? Kita tidak tahu. Tetapi Wahyu 1 ayat 7 berkata, saudara, atau dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 7-8 selanjutnya, saudara, bahwa nanti semua mata akan melihat dia turun dari awan-awan datang kembali. Menjemput siapa? Menjemput warganya. Haleluya saudara. Hanya warganya, bukan warganya nggak boleh masuk. Hanya warga kerajaan sorga. Siapa yang memiliki warga kerajaan sorga adalah orang yang sudah dimerdekakan, adalah orang yang sudah percaya
kepada Yesus. Nah, jadi saudara, orang yang akan masuk dalam kewargaan kerajaan sorga itu saudara, nanti saat Yesus datang kedua kali, tidak ada satu orang pun tidak akan melihat Yesus datang. Mau orang percaya, tidak percaya Yesus, Alkitab berkata semua akan melihat dia. Tetapi yang akan dibawa oleh Tuhan masuk dalam langit bumi baru hanya warganya. Haleluya saudara. Nah sebab itu saudara, kita, saudara Islam Tuhan, kita saja saudara mau apa ya saudara? Mau di dalam negeri saja ya, saudara mau ke satu daerah naik pesawat begitu saudara. Saudara ada KTP juga, identitas saudara ya, nah, KTP saya gitu ya, mau kasih lihat begitu. Tidak bisa lewat juga saudara. Oh tidak ada KTP, jangan. Aduh Pak, tapi saya sudah punya tiket nih, tidak ada KTP, jangan. Harus punya identitas. Ada orang mungkin berkata begini, saya juga percaya Tuhan, saya juga percaya Tuhan. Tapi kamu tidak percaya Tuhan Yesus, tidak boleh. Saya percaya Bapak saja, tidak percaya Yesus, tidak boleh. Karena untuk mendapatkan kewargaan, itu harus percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yesus adalah Yahweh. Amin saudara. Kalau tidak bisa. Saya sudah beli tiket Pak, tetap tidak bisa. Tapi kalau sekarang sih sudah canggih ya, mau beli tiket harus sudah dengan identitas harus sudah masuk ya. Sekarang kalau dulu kan dipisah. Sekarang bisa beli tiket, tidak ada KTP, tidak bisa saudara. Oke ya saudara. Jadi ini jelas ya saudara bagi kita untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu Yesus Kristus yang sudah memerdekakan kita, saudara, itu merubah identitas kita. Bukan saja menjadi warga dunia, tetapi warga kerajaan sorga. Itu identitas kita, dan itu identitas yang kekal. Haleluya saudara, itu kekal. Itu kalau orang sudah mati, kalau warga Indonesia memiliki identitas politik, saudara, ya udah orang udah mati selesai saudara. Hanya sementara dia, itu berlaku selagi dia hidup. Tapi kita setiap orang percaya, kita punya identitas yang juga kekal. Warga kerajaan sorga. Amin saudara. Tidak ada berhentinya. Ya saudara, kita melihat lagi saudara, terjadi perubahan identitas bagi kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus. Oh ini saudara, dalam Efesus pasal 2 ayat 19. Mari kita baca ayat ini saudara. Satu, dua, tiga. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Perhatikan saudara bahwa terjadi satu perubahan identitas. Dikatakan kalau tadi kita saudara terjadi perubahan identitas mengenai kewargaan kita, tetapi perhatikan saudara, ini terjadi juga perubahan saudara identitas sebagai anggota keluarga. Saudara, kalau di dalam identitas kita dalam politik kartu keluarga akan kelihatan siapa anggota keluarga kamu. Kan begitu saudara? Itu bapak, ibu, anaknya ini. Ya. Itu paling, oh ada yang satu, ada yang dua, ada yang cuma suami istri. Ada yang seperti kalau saya, kakak saya itu kalau zaman dulu kami, kakak saya, rame kakak saya, kakak orang tua saya. Kakak saya kedua, ketiga, 9 soalnya kami sudah kakaknya sudah dimasuk tambah orang tua kan, 11 di dalamnya. Tapi cuma itu. Jadi kalau ditanya anggota keluarga siapa? Itu 11 itu. Kalau kita percakapan anggota keluarga kamu siapa? Ya jadi kita biasa kalau di sekolah mungkin diajarkan anak ke bapak, kakeknya, kakek ke cucu, paling sebatas-batas itu. Untuk menemukan anggota keluarga yang paling dekat itu. Tapi saudara, Alkitab berkata atau Tuhan berkata, orang yang merdeka atau sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus ingat identitas kita saudara, ya. Itu semua orang percaya adalah anggota-anggota keluarga siapa saudara? Allah. Amin saudara. Kita sekarang saudara, masih berat saudara.
kita mau bilang, kamu anggota keluarga saya. Memang tidak ditulis di sini, saudara. Saya bilang kepada seandainya saudara, saya anggota keluarga kamu. Ya, kita di sini anggota jemaat, begitu ya saudara. Tetapi saudara, Allah dari Tuhan berkata, kamu itu anggota keluarga Allah. Amin saudara. Tuhan yang bilang kepada kita bahwa kita ini adalah anggota keluarga Allah. Makanya saya sudah bilang tadi bahwa Dia itu menyebut kita anaknya, sehingga semua disebut adalah anggota keluarga Allah. Luar biasa ya saudara. Jadi begini ya. Makanya kita tinggal nanti di langit bumi yang baru itu saudara. Langit bumi yang baru, ya tentu itu kita bilang juga adalah surga, tempat tinggal kita nanti. Maka tinggal di sana itu semua tinggal dalam posisi keluarga. Haleluya saudara. Posisi keluarga, semua itu punya satu Bapa begitu. Itu Tuhan, itu Bapa kita. Jadi kita itu anak-anaknya. Haleluya saudara. Kita itu anak-anak. Maka di surga itu ketika murid-murid bertanya kan nanti, kalau di surga itu ada perkawinan atau tidak? Tidak ada di sana. Sama aja kalau dari anggota keluarga kita, kakak adik kita, tidak ada pernikahan di dalam sesama adik kakak, karena tidak ada. Itu gambarnya begitu. Nah begitu juga di surga. Kita sudah jadi keluarga Allah, jadi anak-anak Allah. Maka di surga itu Alkitab bilang tidak ada lagi pernikahan di sana. Semua orang hidup seperti malaikat, kata Alkitab. Amin saudara. Hidup seperti malaikat, tapi bukan berarti roh ya. Kita tinggal di sorga tidak roh. Masih diberikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Tapi tidak ada pernikahan di sorga. Nah, saya balik lagi, saudara, mengingat kembali saudara, supaya kita merenungkan kembali, oh iya ya, saya ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ternyata terjadi perubahan identitas dalam kehidupan saya. Saya ini terjadi perubahan identitas bahwa saya ini tadi warga dunia, warga neraka, begitu ya. Terus menjadi warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Saya juga tadi ini, bagaimana kita merasakan sebagai anggota keluarga dalam hubungan darah di bumi. Dan itu hanya skop kecil saja saudara, ditarik begitu cuma sedikit anggota keluarga. Tapi nanti kelak masuk ke langit bumi baru, semua cara pandang kita yang sudah diberi oleh Tuhan adalah itu semua kita akan melihat kita ini keluarga semua. Ya, saya satu lagi sudah. Ini ya. Ini juga saudara terjadi perubahan identitas semenjak ini orang percaya Yesus ya. Coba kita lihat 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 saudara. Mari kita baca ya, 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Terus, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan apa saudara? Bait Allah itu ialah apa? Kamu. Perhatikan saudara, ini perubahan-perubahan semua dimulai dari Allah, dari Tuhan. Jadi ini betul-betul anugerah buat kita. Dulu itu kan saudara bahwa Allah itu tinggal di tempat tertentu ya saudara. Di mana pada waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu dia tinggal itu di kemah. Jadi membuat kemah itu saudara, itu nanti ujungnya jadi bait Allah ya saudara. Nanti kemah itu dibagi dua, ada halaman juga tapi ada ruang suci, ruang maha kudus ya. Nah di kemah itu di ujungnya itu ada namanya dua loh batu itu saudara, dua loh batu, dan itu ruang maha kudus ya. Nah kemah itu setelah kalau
tiang awan, tiang api berjalan, mereka bongkar lagi, begitu. Berpindah lah, namanya kemah ya. Namanya kemah, berpindah. Nah, itu Tuhan tinggal di sana. Nah, setelah itu saudara, di zaman Daud berkata begini, Tuhan, kami ini kok tinggal di saudara? Tinggal di kerajaan rumah yang mewah. Tapi kenapa rumah kamu itu pindah-pindah kemah? Tuhan, aku ingin membangun rumahmu. Tuhan bilang begini kepada Daud, rumah apakah yang kamu bangun buat saya? Bumi itu tumpuan kakiku, cuma taruh dia bilang cuma buat dia injak saja bumi ini. Nah, itu sudah. Sebesar apa kamu mau bangun? Daud bingung juga. Kamu bicara pada saya itu mau bangunin saya rumah. Alam semesta ini tidak bisa memuat dia. Nah, itu Daud juga bingung. Nah, akhirnya maksud Tuhan memberi penerangan. Kamu memandang saya ini adalah roh, begitu. Bukan seperti memandang saya jasmani. Nah, setelah itu Tuhan berkata kepada Daud, ya kamu akan buat, maksudnya kemah itu tadinya berubah nanti jadi bait Allah. Nah, itulah anaknya yang bangun Salomo, namanya bait Allah itu ya. Yang megah itu, baru dibangun, permanen, batu-batu, bahkan dilapisin emas begitu. Nah, ruangnya sama saja, ada ruang halaman, ruang maha suci dan ruang suci dan ruang maha suci. 3 bagian di dalamnya. Nah, bait Allah ini, saudara, tempat tinggalnya Allah. Ya, di dalam bangunan ini, tadi di kemah, baru di bangunan yang sudah permanen. Nah, setelah itu, saudara, Tuhan Yesus pada waktu sudah ada di muka bumi, saudara, dia berkata begini, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Itu menunjuk kepada dia berkata bahwa sebelum dia akan mati dan dia akan bangkit. Tetapi Yesus sudah berkata bahwa satu waktu bangunan yang megah ini akan dirobohkan dan tidak ada satu batu pun ada di atasnya. Saudara, Yesus matikan tahun 33 Masehi lah, saudara. Ya, 2000-an tahun, hampir 2000 tahun lalu dari kita sekarang ya. Tahun 70 Masehi, saudara, itu Jenderal Titus itu datang menghancurkan bait Allah. Betul-betul itu roboh total, saudara. Dihancurkan total. Diambil semua emasnya. Pokoknya mereka hancurkan. Makanya kalau saudara mau pergi ke Israel sekarang kan tidak akan pernah kelihatan bait Allah. Semenjak dari itu, saudara bisa bayangkan, tidak pernah bisa didirikan lagi. Sampai sekarang. Nah, tapi Tuhan bilang akan berubah. Terjadi satu perubahan, ya saudara. Bagaimana saudara itu bait Allah Tuhan tinggal? Sekarang Tuhan bilang Tuhan akan tinggal kepada orang percaya. Amin, saudara. Saudara tahu kan, kalau bangunan itu, saudara, kalau zaman dulu, saudara kita lihat itu, gimana saudara? Itu semua dinding bangunan yang permanen, tiang-tiangnya, itu kilo-kilo, emas itu tebal sekali, saudara. Dibungkus semua dengan emas. Ribuan kilo, saudara. Ribuan kilo. Saudara kalau lihat itu, megahnya luar biasa. Tapi sekarang terjadi perubahan, saudara. Betapa bangunan itu dilapisi dengan emas yang tebal-tebal. Itu tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Bahkan Tuhan bilang dirobohkan itu. Semua itu dirobohkan. Saya tidak tinggal di sana. Saya akan tinggal kepada orang percaya. Amin, saudara. So bisa bayangkan kita ini bukan sekedar manusia biasa, saudara. Bahkan dikatakan, bisa dibilang lebih mahal daripada bangunan yang di bait Allah itu. Lebih hebat di mata Tuhan. Mau dia anak kecil sampai orang dewasa, saudara. Mau dia kulit hitam, kulit putih, suku apapun dia, asal percaya Yesus. Tuhan bilang tubuhmu adalah bait Allah. Haleluya, saudara. Tubuh kita bait Allah. Makanya Tuhan bilang jangan sembarang merusak bait Allah. Kalau kamu coba-coba binasakan bait Allah, Allah akan membinasakan engkau. Kita tubuh ini bait Allah, saudara. Haleluya, saudara. Roh Allah di dalam kita. Coba saudara lihat sama ayatnya, saudara, tapi di dalam pasal yang ke-6, 1 Korintus ini, ayat 19 sampai 20. Baca ayat ini. 1 Korintus pasal 6 ayat 19.
Mari baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Saya mau tekankan, Roh Kudus itu ada pada kita. Itu pokoknya saya bilang. Namanya engkau sudah percaya Yesus, mau engkau anak kecil, orang sudah tua. Namanya percaya Yesus, ada Roh Kudus dalam hidup dia. Amin, saudara. Ada Roh Kudus, semua orang percaya, tapi percaya sungguh-sungguh ya. Makanya saya pernah bilang, orang kalau percaya betul-betul ada Roh Kudus, orang yang sudah selamat, dia kalau percaya Yesus, nah mungkin dia tidak mau datang pada Tuhan. Karena Roh Kudus pasti akan menggerakkan dia, menegur dia, kamu ini bait Allah, tempat tinggalnya Allah. Kamu itu anak-anak Allah. Amin, saudara. Kita ini begini, saudara. Beribadah ini, kenapa Tuhan mau terus beribadah bersama-sama? Sebenarnya kan tanpa disadari, kita ini sedang dilatih oleh Tuhan sebagai keluarga Allah, kan begitu, saudara? Memang kita sih manusia terbatas kita ini, saudara, ya kita datang gereja paling kita hanya menyebut, oh kita sama-sama jemaat di sini, nah gitu ya. Oh kita sama-sama orang percaya di sini. Itu bagi kita, tapi di mata Tuhan, Tuhan bilang kita ini saudara, keluarga, kita ini anak Allah. Amin, saudara. Memang di mata kita ya paling ya sebatas begini, saudara, sesama jemaat. Tapi di mata Tuhan tidak ada sebatas sesama jemaat. Tuhan bilang kita keluarga Allah. Haleluya, saudara. Memang terrealisasinya betul-betul kita merasakan sebagai saudara betul, saudara. Itu ketika masuk dalam langit bumi baru itu. Kita udah saudara semua, kita merasakan itu. Sekarang sih saudara, yang kita rasakan senangnya kita bersama keluarga, saudara kita, begitu ya. Kita merasakan itu. Tapi kalau sama jemaat belum masuklah di situ, saudara. Untuk kita merasakan sebagai hubungan saudara belum mungkin. Tapi nanti, saudara, tapi di mata Tuhan sekarang itu kita sudah saudara di mata Tuhan. Amin, saudara. Di mata Tuhan nanti kita akan mengalami, merasakan betul-betul apa yang Tuhan maksudkan itu. Saudara di dalam Tuhan itu nanti ketika langit bumi baru betul-betul kita saudara semua. Tidak ada lagi beda-beda ekonomi, tidak ada. Tempat tinggal ya saya bilang, lu pasti beda, saudara, ya pasti beda. Tempat tinggal. Tapi sebagai saudara Tuhan bilang. Ya, saudara, satu ayat lagi, saudara, saya selesaikan, saudara. Kita bersyukur karena orang kita sudah diselamatkan dalam kemerdekaan Kristus, bahwa terjadi perubahan identitas ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan. Di mana tubuh saudara kita ini yang tadinya bukan tempat tinggalnya Tuhan, tetapi ketika kita percaya, itu menjadi tempat tinggalnya Tuhan. Haleluya. Nah, selanjutnya lagi, saudara, Yohanes 12 ayat 35 dan 36. Nah, identitas kita, saudara, tidak disebut lagi sebagai orang dunia dalam hal kegelapan, tapi Tuhan bilang kamu itu terang. Karena Tuhan sudah tinggal juga pada kita, ya. Mari kita baca, saudara, ayat ini, ya. Ayat terakhir, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Saudara, ternyata saudara, sebelum percaya Yesus, ya disebut orang gelap. Orang dunia ini juga disebut gelap. Tidak ada terang sama sekali. Tapi ketika percaya Yesus, kita ini disebut anak-anak terang. Amin, saudara. Makanya Tuhan berkata, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, ini terang ini hanya bahasa simbolis bahwa Tuhan ada pada kita. Kebenaran sudah ada pada kita. Kita harus pergi kasih tahu supaya orang mengenal terang itu. Siapa? Terang itu adalah Yesus. Dia sudah ada pada saya supaya dunia ini bisa memiliki terang itu. Orang yang belum percaya Yesus bisa memiliki terang itu.
Saudara, tentu bagi kita sudah menerima terang, kita sudah menerima kemerdekaan, kita sudah menerima saudara, perubahan status hidup kita. Mari kita juga harus melihat orang lain supaya dia juga memiliki status yang sama seperti kita. Amin. Bagaimana memiliki status yang sama seperti kita? Percaya Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat. Amin. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan saya bisa sampaikan buat saudara. Oke, sekali lagi jangan lupa status kita ya. Kita bersyukur status kita. Saudara, pertama saya bilang tadi karena kita sudah menjadi apa saudara? Dari hamba sekarang jadi apa? Anak Allah. Berikut saudara, sebagai warga kita, warga dunia jadi warga sorga, puji Tuhan. Dan juga sebagai keluarga Allah ya, dan kita anak-anak terang. Mari kita tunduk kepala. Saya langsung berdoa ya. Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur ya Tuhan. Firman-Mu kembali datang mengingatkan tentang identitas kami saat ini. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu. Bahkan firman-Mu berkata, karena kami anak, kami akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kebenaran firman-Mu telah menerangi iman kami, menguatkan kami. Doa kami saat ini Tuhan, setelah kebenaran firman-Mu sudah Engkau meteraikan bagi kami, ada pergumulan-pergumulan dalam setiap pribadi kami, jemaat-Mu di tempat ini, baik pergumulan dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam pekerjaan, pergumulan dalam kesehatan, atau pergumulan-pergumulan tentang kerinduan demi kerinduan pribadi lepas pribadi. Tuhan, hamba berdoa kepadamu, semua jenis pergumulan umat-umat-Mu di tempat ini, hamba taruh ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada pertolongan, kami percaya di dalam Tuhan ada jawaban, kami percaya di dalam Tuhan ada kesembuhan, kami percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau telah berkati apa yang menjadi pergumulan kami. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang terbaring sakit dalam proses kesembuhan, baik Pak Freddy, baik Bu Meske, baik juga Pak Chandra, dan juga anak-anak-Mu yang lain Tuhan, kesehatan yang sedang terganggu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kesembuhan yang sempurna yang datang daripada-Mu terjadi ya Tuhan. Darah Tuhan Yesus membungkus setiap tubuh jiwa roh kami, anugerahkan kami semua kesehatan yang sempurna. Terima kasih buat kesembuhan, terima kasih buat pemulihan, terima kasih buat berkat-Mu. Kami percaya Tuhan menyembuhkan dengan sempurna. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saya lupa saudara, saya bicara begini saudara. Pemerintah kita sudah mengimbau melalui Menteri Pak Luhut itu ya, mengimbau masyarakat itu kalau bisa pakai masker lagi. Justru bukan di dalam ruangan sekarang, malah di luar ruangan. Ya saudara, jadi mungkin saya juga menyampaikan ini, makanya saya mulai membiasakan lagi pakai masker saudara. Makanya kita mulai, orang yang batuk penyakit banyak sekali sekarang katanya. Karena memang udaranya sudah tidak mendukung sekarang. Jadi coba lagi jemaat Tuhan membiasakan lagi ya saudara. Ya di sini saudara justru di dalam ruangan katanya ya malah bersih ya saudara. Tapi apapun ya tetap bisa masuk ya. Tapi kalau sudah di luar, saudara biasakan juga mulai di luar tuh pakai masker. Selesai makan, mau makan ya baru buka, ini pakai lagi. Kalau aktivitas di luar, sehingga saudara mulai banyak. Kalau saudara lihat, saya membaca di info kesehatan, saudara, itu paling banyak saudara. Di rumah sakit orang ke dokter terima itu batuk banyak. Mana Yus? Oh Yus tidak kelihatan. Kalau ada ya, dia juga terima. Aduh, penyakit batuk sekarang itu orang banyak sekali. Ya, dia juga kan praktek sama Yus gimana? Itu batuk. Jadi ya saudara, mungkin dari ini juga saya mengimbau di luar ruangan kita mulai biasakan pakai masker lagi ya, supaya tidak cepat terserang ini batuk saudara. Ya oke, Tuhan berkati, saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan firman-Nya.
menyerahkan persembahan kedua, tugas persembahan maju, dan kita akan berdoa nanti dari kasih Kristus dari seri kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kau terus berkati kami Tuhan agar kami bisa menyerah firman-Mu dengan baik ya Bapa, dan mempraktikkannya di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau memberikan korban persembahan. Kau berkati persembahan ini Tuhan, semoga menjadi berkat buat baik dan orang di masa depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan memohon kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan kita hanya Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Terus kita berdoa biarlah Tuhan semakin pakai singkapkan rahasia firman Tuhan untuk kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga kita semakin hari semakin kuat bertumbuh di arah Kristus. Puji Tuhan, dan terima kasih kepada seluruh pelayan-pelayan yang sudah melayani pada saat ini. Kehadiran seluruh jemaat Tuhan juga kita percaya semuanya itu tidak sia-sia, tetapi Tuhan yang akan memberkati. Dan untuk pengumuman, selesai ini ibadah anak-anak di gereja dan live Zoom jam 10.00 ya. Dan ibadah raya kedua di gereja jam 5 sore. Dan untuk kegiatan kita di sepanjang minggu, doa puasa itu 3 hari minggu lalu ya. Ini doa puasa Senin ini 1 hari ya. Itu jadi doa puasa Senin bisa dipilih di sana, puasa Esther, Daud, Adam atau Daniel. Dan untuk hari Rabu ibadah komsel jam 7:30 malam di tempat kediaman Bapak Trisno ya, di Legenda Wisata jam 7:30 malam. Dan ibadah gabungan Pelprib dan WSP di gereja setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan doa pagi di gereja setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 pagi. Ibadah remaja sorenya di gereja setiap hari Sabtu jam 6.15 ya. Dan kembali ibadah minggu, ibadah pertama jam 8 di gereja, ibadah kedua jam 7 sore di gereja, dan jam 10 adalah ibadah anak-anak di gereja. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Ya, untuk pengumuman Natal siapa nih?
panitia ya. Untuk ibadah perayaan Natal gereja kita di bulan Desember tahun 2023 di tanggal 10 ya, tanggal 10 di gereja jam 5 sore ya. Itu persiapan kita untuk ibadah perayaan Natal jemaat GPDI Kota Wisata di tanggal 10 bulan Desember 2023 di gereja hari Minggu. Puji Tuhan, nanti untuk selanjutnya nanti panitia yang akan menyampaikannya ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, dan untuk doa tutup serahkan kepada Ibu Gembala dengan kasih Kristus. Kita berdoa di akhir ibadah ini. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sudah melawat kami, karena Engkau sudah menerangi kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, sepanjang minggu yang akan datang ini Tuhan, kami berjalan dengan penuh keyakinan karena kami tahu kami adalah milik-Mu dan kami memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, setiap pergumulan umat-umat-Mu Tuhan, kami bawa kepadamu. Kami percaya Engkau yang menjadi jawaban bagi kami, baik mengenai kesehatan, mengenai usaha mata pencarian pekerjaan, mengenai rumah tangga, keluarga, anak-anak, bahkan mengenai hari depan, mengenai apapun juga. Kami percaya Tuhan, pertolongan hanya ada di dalam Engkau, dan oleh karenanya kami hanya berseru kepadamu. Kami hanya berseru memohon pertolongan-Mu bagi kami, karena kami tahu Engkau sanggup menolong kami dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Seminggu yang akan datang kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Aktivitas apapun yang kami lakukan, pemulihan bagi umat-umat-Mu yang sedang sakit, kami percaya Engkau ambil bagian di dalamnya. Engkau bekerja dan Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bangsa negara ini kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong bangsa ini Tuhan. Para pemimpin, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah, semuanya ada di dalam kendali-Mu. Taruh roh takut akan Engkau dalam mereka Tuhan, dan biarlah mereka memimpin bangsa ini sesuai dengan yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Rencana Natal kami pada tanggal 10 Desember nanti kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu bagi kami. Setiap panitia yang sudah ditunjuk, yang dipercayakan, ikat kami dengan tali kasih-Mu. Sehati sepikir kami bekerja bersama-sama untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Rencana pelebaran tempat ibadah juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau menjamah pemilik ruko kanan kiri Tuhan, ataupun Kau sudah siapkan tempat yang lain Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyiapkan semuanya. Dana yang dibutuhkan semuanya Engkau pasti mengadakannya. Semuanya akan dinyatakan tepat pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus menyertai kami dan Kau terus berbicara kepada kami. Dan saat ini kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Kami mohon berkati kami semua ya Bapa, dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus memenuhi memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Amin.
Selesai. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.